Shalom, permisa di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran ini. Kita puji Tuhan oleh karena berkat Tuhan kepada kita sampai saat ini. Dalam rangkaian 10 hari berdoa kita sudah tiba di hari yang ke-9 dengan judul Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudaraku, menarik untuk kita renungkan dan pelajari tentang kata pengampunan atau mengampuni. Di sini kita dapat melihat bahwa ada dua sisi. Bagaimana Allah mengampuni kita dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayatnya diambil dari Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Perenungan kita tentang mengampuni. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi di dalam mengampuni di sini adalah mengampuni plus melupakan. Nah, ini yang sulit kita lakukan mungkin ya. Kita sudah mengampuni tetapi kita masih sulit untuk melupakan kesalahan atau orang yang bersalah kepada kita. Hal yang paling mendasar adalah mengampuni plus melupakan. Artinya melupakan ini membebaskan orang dari rasa bersalah. Ayat ini saya ulangi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka disebutkan Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Allah kita yang kita sembah siang maupun malam adalah Allah yang suka mengampuni. Mengakui dosa dan Allah yang mengampuni. Alkitab menekankan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Saudaraku, tidak disebutkan bahwa Dia hanya mengampuni dosa-dosa kecil atau dosa yang jumlahnya terbatas saja. Disebutkan bahwa jelas dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia mengampuni semua dosa kita. Namun, syaratnya adalah kita harus mengakuinya. Akui itu di hadapan Tuhan. Janjinya Allah mengampuni. Oleh sebab itu, lakukanlah bagian kita dan Allah melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akui itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Pengampunan bukanlah sesuatu yang dapat kita rasakan atau buktikan secara ilmiah. Pengampunan itu terjadi oleh karena iman, keyakinan kita kepada Tuhan yang suka mengampuni. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita bersyukur ketika kita menerima firman Allah, mempercayainya, karena Yesus Kristus yang mau menerima kita apa adanya kita dan percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ketika Ia berkata, "Aku mengampuni," maka Ia akan mengampuni. Kita tidak dapat menjelaskannya. Sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya. Kita ini adalah orang berdosa. Bahkan terus-menerus mungkin berbuat dosa. Tetapi kita tahu bahwa Allah berjanji dan janji-janjinya saya bisa katakan 100% sempurna, utuh, lengkap. Dan pada akhirnya disebutkan maka kita aman karena didasarkan pada karakter dan firman Allah. Karakter yang suka mengampuni. Ketika kita mengaku dosa, saat itu juga kita diampuni. Kalimat mengatakan bahwa ketika kita mengaku dosa dengan tulus ikhlas, sungguh-sungguh menyesali bahwa kita berdosa, menyakiti hati Tuhan ataupun sesama kita, ketika kita bawa itu kepada Tuhan, Allah langsung mengampuni kita. Yesus
telah membayar harga untuk dosa kita di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darahnya cukup. Dan di dalam darahnya kita memiliki penebusan untuk semua dosa kita. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku, setelah kita mengaku dosa, kita perlu melatih iman untuk memilih percaya bahwa Allah melakukan apa yang Ia janjikan itu, yaitu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Saudara-saudaraku, saat kita percaya, yakin sepenuhnya, maka Allah bekerja dan kita diampuni. Pengalaman Abraham yang dituliskan di dalam Roma 4 ayat yang ketiga, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mari kita garis bawahi, saya ulangi. Percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Roma pasal 1 ayat 17 ayat yang sangat luar biasa. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudaraku, apakah kita adalah orang yang benar dan hidup oleh iman? Mari kita tanyakan diri kita. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh dan percaya sepenuhnya kepada Allah dan mengaku dosa, saya ulangi, maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita. Efesus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian anugerah Allah yang Ia telah berikan kepada kita, yang kita terima di dalam imannya Yesus. Saudaraku, puji Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup, adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di dalam tulisan pena ilham kebahagiaan sejati halaman 48 alinea pertama, kalimat mengatakan, dengan mempercayai Allah secara sederhana ini, maka Roh Kudus telah melahirkan satu hidup baru di dalam hatimu. Sebagai seorang kanak-kanak engkau lahir di dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi engkau sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang kita syukuri dan berterima kasih karena Allah telah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya Yesus Kristus. Dan jangan lupa, kasih Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Pengampunan, kebenaran, keselamatan, semuanya itu diterima sebagai anugerah oleh iman keyakinan kita kepada Tuhan. Kita menerima apa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah yang pengasih melalui Yesus Kristus. Lebih lanjut, di dalam pena ilham kebahagiaan sejati halaman 42 menyebutkan, engkau seorang yang berdosa. Ya, kita harus akui kita ini adalah orang berdosa. Engkau tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan hatimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagimu melalui Kristus. Engkau mempercayai janji itu. Jika engkau percaya pada janji itu, Allah mewujudkannya. Kalimat selanjutnya berkata, jangan tunggu disebutkan bahwa kita merasa diri kita sudah sempurna. Tetapi katakanlah, saya mempercayainya
Demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi kembali saudaraku, karena Allah yang telah menjanjikannya. Allah yang sudah menjanjikannya adalah Allah yang akan menepati dan terus-menerus menepati janjinya bagi kita, khususnya di dalam mengampuni semua kesalahan kita. Saudara-saudaraku, sementara kita memusatkan pandangan kita pada salib Yesus, kita akan melihat sekilas pewujudan kasih yang luar biasa itu. Yesus Sang Pencipta, Dia yang berfirman dan itu terjadi. Dia yang disembah para malaikat. Allah semesta alam yang turun dan mengambil rupa manusia. Saudara-saudaraku, Dia yang kudus menanggung dosa-dosa manusia dan mati untuk kita secara pribadi. Tidakkah kita bersyukur untuk hal itu? Tidakkah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu kepada hamba-Mu yang berdosa ini. Saudara-saudaraku, pelajaran di hari yang ke-9 ini, marilah kita perlu aplikasikan dalam kehidupan kita. Pusatkan pandangan kita pada salibnya setiap hari. Maka kita akan melihat bahwa mereka yang mengalami kasih karunia akan membagikan juga kasih karunia dengan murah hati. Seperti tema kita pada hari ini, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mereka yang mengalami pengampunan, sudah barang tentu yang merasa bersyukur, berterima kasih oleh karena dosanya diampuni, pasti juga akan mengampuni orang yang bersalah. Saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada pada saat ini, sebagai orang yang telah diampuni, kutipan menyebutkan di dalam membina kehidupan abadi, halaman 188, ayat yang kelima berkata, dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa usaha kita, tetapi itu semata-mata hanyalah karena kasih karunia Allah. Tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita dengan mewujudkan kita mengasihi orang lain, mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Allah telah mengampuni kita atas segala kesalahan kita. Saudara-saudaraku, marilah kita juga mengasihi orang dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana di dalam ayat kita pada saat ini menyebutkan bahwa karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Biarlah firman Tuhan pada rangkaian 10 hari berdoa di hari yang ke-9 yang kita telah dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita dan kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang suka mengampuni, dan kita akan berbahagia, bersukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu tentang kasih Tuhan, Allah yang suka mengampuni. Biarlah ya Tuhan, panggilan kudus pada saat ini kami juga mengimplikasikan di dalam kehidupan kami adalah kami suka mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kiranya itu boleh menjadi bagian hidup kami, sehingga kami boleh memiliki sukacita di dalam Yesus Kristus. Karena kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa.
Amin.